Pertemuan keempat kita akan membahas jaringan komputer. Jadi, apa itu jaringan komputer? Bicara jaringan, kita membahas mengenai berbagai macam perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung. Ketika ada keterhubungan, di sana dapat berinteraksi dalam mengakses data ataupun informasi. Nah, dalam sebuah jaringan, pada prinsipnya terdapat node dan link. Jika node adalah perangkat hardware-nya, maka link adalah penghubungnya. Nah, untuk node sendiri, contohnya berupa fisik komputernya, printer, termasuk hub, router, gateway. Nah, kemudian kalau linknya, bicara penghubungnya, berarti koneksinya apa? Apakah menggunakan fiber optik, kabel koaksial, kabel berpilin, termasuk juga gelombang radio atau wireless misalnya. Pada setiap node, bicara tentang fisik komputer, dia mengenali perangkat yang satu dengan perangkat yang lain melalui alamat-alamat yang disebut dengan IP address. Nah, alamat ini harus unik, karena ketika dia ada duplikasi, maka sebuah perangkat tidak akan bisa berinteraksi dengan perangkat lainnya. Gitu ya. Nah, untuk memberikan pengalamatan pada sebuah perangkat, itu bisa melalui DHCP ataupun yang statis. Nah, jadi kalau untuk yang DHCP, alamat tiap komputer dalam jaringan dapat diberikan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu men-set. Sedangkan yang statis, kita harus mengetikkan atau menuliskan alamat-alamat pada konfigurasi gitu ya, dan itu statis tetap, kecuali kita ubah. IP address yang umum digunakan adalah IP versi 4. IP versi 4 ini menggunakan 32 bit, di mana maksudnya adalah dia mampu melayani sekitar 2 pangkat 32, sekitar 4 miliar lebih, gitu ya, yang terbagi menjadi 4 segmen, dan tiap segmennya diisi oleh 3 digit antara 0 sampai 255. Dan kemudian di sini ada kelasnya, kelas A, B, C, D, dan E. Nah, ternyata IPv4 ini punya keterbatasan. Keterbatasannya di mana? Perangkatnya bahkan lebih. Nah, perangkat yang ada itu lebih dari pengalamatan yang mampu diakomodir oleh IPv4. Jadi misalnya saya asumsikan, misalnya manusia di Indonesia aja udah, bukan Indonesia, di dunia aja sudah 2 miliar, katakanlah seperti itu. Ketika satu orang saja punya 4 gadget atau 2 gadget, berarti kalau misalnya, katakanlah 4 gadget ya, berarti 2 miliar ini kali 4 aja udah 8 miliar. Nah, dia nggak akan mampu mengakomodir 8 miliar perangkat. Berarti ada sekitar 8 miliar IP address, gitu ya. Nah, untuk itu, hadirlah IP versi 6 dengan menggunakan 128 bit yang mampu mengakomodir 2 pangkat 128. Di sini dituliskannya 340 sektilion address, gitu ya. Jadi banyak sekali. Dan terbagi menjadi 8 segmen dengan tiap segmennya dibagi menjadi 4 digit ya, untuk alfabet dengan angka. Nah, pada dasarnya manfaat dari jaringan itu ada 5. Yang pertama itu tujuannya untuk berbagi perangkat atau device. Di sini perangkat peripheral ya. Secara fisik berbagi perangkat. Kemudian berbagi akses program dan juga data. Kemudian adanya komunikasi yang sangat cepat dan sumber dayanya sangat minim. Dan kemudian mengamankan informasi, serta yang berikutnya adalah adanya akses database yang cenderung lebih ideal gitu ya, lebih cepat juga. Nah, jenis-jenis jaringan secara utuh dibagi menjadi 5 jenis yang diawali dari PAN. Itu maksudnya Personal Area Network. Jadi hanya kita ini yang memiliki perangkat-perangkat, misalnya ada 2-3 perangkat gitu ya, dan ini kita mengakomodir 3 perangkat kita dan itu saling terhubung gitu ya. Ini disebut dengan Personal Area Network. Kemudian naik ke level yang lebih atas gitu ya, adanya dalam satu ruangan antar personal gitu ya,
Ini jenis jaringannya disebut dengan home area network. Contohnya misalnya di rumah gitu ya. Ketika di rumah Anda bisa mengakses TV, smart TV, smart yang lainnya kah, komputernya kah, wearable device-nya kah, gitu ya, atau bahkan printernya kah. Nah, itu versinya home area network. Kemudian LAN itu dalam sebuah bicara tentang lokal area ya, bisa jadi contohnya dalam sebuah gedung gitu ya. Antara misalnya gedung Unicom itu antara gedung 17 dengan lantai 17 dengan lantai 1 itu adanya keterhubungan jaringan gitu ya. Nah, itu bicara tentang jenis jaringan lokal area network. Nah, kemudian ada MAN. Nah, ini Metropolis Area Network. Ini dalam satu kota. Jenis jaringan yang menjangkau satu kota. Sedangkan yang berikutnya adalah Wide Area Network. Ini yang versinya lebih besar scale-nya dibandingkan kota, bisa negara dan juga bisa benua. Nah, pada dasarnya struktur jaringan itu ada dua, LAN client server dan LAN peer-to-peer. Nah, bedanya di mana? Kalau untuk server, LAN client server, kita bicara tentang bagaimana adanya komputer sentral yang dapat mengakomodir kebutuhan berbagai task dan juga akses data atau informasi. Nah, kalau untuk peer-to-peer, itu tidak ada komputer sentralnya atau servernya. Jadi dia berbagi task atau tugas gitu ya, program atau data itu sama satu sama lain secara seimbang tanpa perlu adanya kontrol dari server. Pada komponen jaringan, kita perlu mengenali bahwa komponen jaringan itu dibagi menjadi 3 bagian dasar. Yang pertama adanya node, perangkat, dan kemudian adanya link yang merupakan penghubung, dan berikutnya adalah jenis dari jaringannya. Apakah dia dari personal area network sampai versi yang wide area network. Oke, kemudian bicara tentang topologi jaringan, kita bicara tentang bagaimana sebuah jaringan itu dimodelkan atau dipetakan atau digambarkan secara fisik gitu ya. Di mana penggambarannya tersebut menyampaikan tentang hubungan antar tiap node. Dan kemudian dari hubungan tersebut bagaimana relasinya, bagaimana perangkat-perangkat pendukung lainnya dan sebagainya. Nah, dalam penggambaran topologi jaringan, kita harus memperhatikan beberapa poin atau beberapa faktor-faktor yang dianggap paling penting, yaitu biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan dalam penggambaran. Dengan kita mengabaikan biaya, bisa jadi topologi nanti ketika digambarkan dan nanti di ujung diimplementasikan ini akan memakan banyak sumber daya atau bahkan misalnya kecepatan gitu ya. Ini ketika misalnya dalam ambil contoh, Anda menggambarkan topologi yang secara fisik ini adalah daerah lembah dengan daerah gunung. Tapi Anda menggambarkannya di situ menggunakan wire, kabel gitu ya. Nah, ini bicara tentang kecepatan memang lebih cepat, tapi nanti akan masalahnya di biaya. Biayanya mahal. Kenapa nggak kita pakai yang wireless gitu ya, yang tanpa kabel? Demikian juga lingkungan, ukuran, konektivitas itu saling mendukung ya dalam menetapkan penggambaran yang utuh. Nah, pada dasarnya di sini terdapat 8 jenis topologi. Loh, kok Pak, kenapa 8 sedangkan di gambar itu hanya 7? Nah, yang terakhir adalah hybrid. Hybrid itu adalah gabungan dari setiap topologi yang ada. Bicara tentang gabungannya antar lebih dari satu jenis topologi. Jadi hybrid itu misalnya antara topologi ring dengan topologi mesh itu punya keterhubungan. Atau antara ring dengan line dengan tree. Nah, ini kan lebih dari satu ya, lebih dari satu topologi tapi saling berhubungan. Itu disebut dengan topologi hybrid. Sedangkan yang pada umumnya digunakan ada topologi ring, mesh, star, fully connected, line, tree, dan juga bus. Nah, secara detail, setiap topologi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya tidak akan membahas panjang lebar dengan kelebihan dan kekurangannya, jadi nanti silahkan dibaca di slide-slide berikutnya.
Oke, statement dari sebelum-sebelumnya itu menyatakan bahwa jaringan komputer itu bisa dibedakan menjadi 4 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama berdasarkan distribusi sumber informasi dan data. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu jaringan terpusat dan terdistribusi. Sederhananya, maksud dari jaringan terpusat, kita bicara tentang jaringan itu dikendalikan oleh otoritas pusat. Fisiknya adalah adanya satu server yang menangani semua pemrosesan utama dalam sebuah jaringan, entah itu mengakses sebuah program, data, ataupun informasi. Sedangkan jaringan terdistribusi berarti mendistribusikan keseluruhan dari akses program, data, dan informasi pada sekelompok komputer yang terhubung dalam satu area network tertentu. Nah, kemudian kriteria kedua berdasarkan jangkauan geografis. Gitu ya. Jangkauan geografis itu dimulai dari LAN, tapi kalau dari PAN dengan HAN itu dianggap bukan jangkauan geografis gitu ya, karena masih skop yang sangat kecil. Sedangkan LAN, MAN, dan WAN itu yang skopnya lebih besar. Kemudian kriteria berikutnya adalah berdasarkan hubungan tiap komputer, di mana adanya host dan adanya client server serta peer-to-peer. Kemudian kriteria berikutnya berdasarkan media transmisi, jadi penghubungnya apakah menggunakan jaringan berupa kabel atau menggunakan gelombang radio yang disebut dengan wireless. Ya, ini ada pertanyaan. Jadi ini silakan Anda mempelajarinya saja. Anda bisa menggambarkannya dalam sebuah kertas dicoret-coret. Ibaratnya Anda latihan saja berdasarkan contoh kasus ini, gitu ya. Jadi Anda punya pengalaman dalam menggambarkan topologi jaringan, gitu ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain dalam membangun sebuah jaringan. Oke, berikutnya pembahasan mengenai sistem komunikasi data. Pada dasarnya, sebuah jaringan itu untuk memberikan dan mendapatkan data serta informasi. Nah, data dan informasi itu ditukar secara elektronik melalui apa? Pemanfaatan jaringan, di mana jaringan tersebut merupakan hubungan antar satu node dengan node yang lain, asal dia perangkatnya mampu memberikan atau mendapatkan data atau informasi. Nah, manfaat dari adanya electronic data interchange itu bicara tentang adanya sharing data, program, device, sampai juga bentuk yang paperless digital. Kemudian aplikasi komunikasi datanya bisa email, ini contohnya reservation, ATM, hal yang berkaitan dengan online, termasuk juga pembelajaran online. Itu aplikasi-aplikasi dalam pertukaran data dan atau informasi. Nah, untuk komunikasi data itu harus punya syarat. Nah, syaratnya itu bicara tentang adanya performance. Nah, performance itu mengukur waktu respon dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian konsisten. Dia punya ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure atau tidaknya. Nah, kemudian bicara tentang syarat berikutnya reliabilitas. Dalam artian sebuah jaringan itu harus handal. Kemudian adanya kemampuan untuk memulihkan, dan itu disebut dengan recovery, serta harus ada jaminan keamanan, harus secure. Nah, ini syarat-syarat dalam sebuah jaringan di mana data dan informasi itu bisa diberikan dan didapatkan. Asal ada kelima requirement ini, maka komunikasi data itu sudah ideal. Tapi Pak, kalau misalnya tidak aman bagaimana? Berarti dia belum menjadi komunikasi data yang utuh gitu ya. Karena ada salah satu requirement atau syarat yang diabaikan. Nah, untuk komunikasi data secara fisik Anda bisa lihat di sini ada node gitu ya. Node-nya itu workstation, modem, jaringan telepon, modem, dan berikutnya juga ada server. Nah, ini adalah satu gambaran utuh bahwa dalam fisik ini ketika kita modelkan dalam blok diagram model komunikasi data, maka kita bisa lihat bahwasanya dalam sebuah fisik kita bisa petakan mana yang menjadi node atau perangkat inputnya, mana yang menjadi perangkat outputnya. Kemudian modem itu sebagai transmitter. Dia mentransmisikan bit-bit digital dari sumber node
yang diketikkan pada workstation atau perangkat komputer. Nah, kemudian dari transmitter itu dilanjutkan dengan mengubahnya menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog ini yang ditangkap oleh sistem transmisi dan diterima oleh receiver, yaitu modem berikutnya, diubah menjadi bit digital, dan akhirnya sampailah ke dalam sebuah not lain untuk dilihat atau disimpan. Elemen pada sistem komunikasi data dibangun dari 5 elemen, yaitu sumber, source, transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Berangkat dari gambar yang tadi kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian untuk sinyal, ini maksudnya adalah merepresentasikan elektromagnetik yang membawa data atau informasi. Ini dibedakan menjadi sinyal analog dan digital. Jadi kalau komputer itu tidak bisa membaca sinyal analog, hanya sinyal digital. Tapi dalam mentransmisikan atau memberikan dari komputer ke perangkat komputer yang lain, itu harus ada transformasi sinyal. Dari sinyal digital diubah menjadi analog, kemudian dari analog ditangkap gitu oleh receiver dan diubah lagi menjadi sinyal digital untuk ditampilkan dalam perangkat komputer tujuan gitu. Jadi kedua sinyal ini sangat penting dalam mentransmisikan data dan informasi dari satu perangkat komputer ke perangkat komputer yang lain dalam sebuah jaringan komputer. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau sinyal analog bergelombang, kalau digital itu lebih patah-patah ya. Adapun media yang digunakan dalam menjalin interkoneksi antar komputer melalui baseband dan broadband. Kalau untuk baseband ini kapasitas pengirimannya terbatas hanya pada satu jenis informasi, sedangkan broadband itu bisa berbagai macam informasi dikirimkan dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, untuk kapasitas channel transmisinya, di sini terdapat 3 golongan, narrowband channel, voiceband channel, dan wideband channel. Kita nggak akan mengupas secara dalam tentang hal ini, tapi kalau dilihat dari tabel, Anda bisa perhatikan, kapasitas transmisinya saja, byte per second-nya itu lebih besar wideband. Nah, dengan biaya total, di mana wideband itu lebih mahal ya, dibandingkan narrowband. Sedangkan biaya per bitnya justru lebih murah untuk wideband. Dan untuk failure-nya, atau kesalahan transmisinya, justru lebih rendah wideband dibandingkan narrowband. Nah, ini yang digunakan oleh banyak orang, yaitu versi golongan dari wideband channel. Untuk tipe channel transmisinya itu dibagi menjadi 3, simplex, half duplex, dan full duplex. Untuk simplex sendiri komunikasi satu arah, contohnya hubungan antar komputer dengan printer. Kemudian ada half duplex, ini bicara tentang transmisi data bolak-balik, tapi harus bergantian, contohnya walkie-talkie. Kemudian ada full duplex, ini contoh sederhananya adalah komunikasi lewat telepon. Termasuk Anda mengirimkan data dan informasi dari komputer ke komputer yang lainnya, asal bisa memberikan atau mendapatkan data yang secara bersamaan, nah itu sudah menggunakan tipe channel full duplex. Oke, ini saya skip saja. Ini juga. Nah, penting sekali kita harus ketahui bahwa dalam mengkomunikasikan antar komputer, ketika dia memberikan data dan informasi, komputer itu memiliki yang namanya aturan, sekumpulan aturan. Nah, itu disebut dengan protokol. Nah, jadi protokol itu mengakomodasi kompatibilitas antara dua peralatan. Kemudian dia juga melayani banyak peralatan dengan kemampuan yang beragam. Serta dia juga sudah universal dan mudah untuk dipelajari atau diterapkan. Nah, ini adalah 7 layer model di mana bicara tentang adanya protokol-protokol mulai dari secara fisikal sampai ke application. Nah, ini OSI 7 layer ini awalnya itu diambil dari Department of Defense. Nah, jadi DoD 4 model, di mana ada bagian proses, host to host, internet, dan network.
Nah, tapi untuk OSI layer ini yang sudah di-generate secara universal dan dipakai oleh banyak organisasi, jadi dimulai dari layer fisik sampai layer application itu sudah ada aturannya, sudah ada set-set aturan ataupun protokol-protokolnya. Jadi nanti dari mulai secara fisik apa, frame-nya, package, TCP, sync and send to port, syntax layer, serta end user layer, itu dalam menyampaikan data dan informasi harus melewati protokol-protokol ini. Oke, ini bahasa Indonesia dari OSI layer tadi, lapisan layer-layernya. Nah, nanti ini silakan dibaca saja. Tujuan dari setiap layer dari mulai lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Nah, ini banyak ya beberapa jenis-jenis protokol dari mulai Xmodem sampai BizSync. Banyaknya protokol dalam mengirimkan data dan informasi ataupun menerima data dan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya, itu membuat komunikasi dalam sebuah jaringan sangat sulit. Sehingga dikemaslah sebuah format gateway yang dapat mengakomodir kebutuhan di mana protokol A ke protokol B atau sebaliknya itu jauh lebih mudah. Nah, ternyata kemudahan tadi itu membuat adanya komunikasi antar jaringan itu sangat padat, gitu ya. Sehingga ketika sangat padat, maka terjadi antrian data yang sangat panjang nih. Nah, kemudian itulah dibentuknya multiple protokol agar pembagian proses dalam menerjemahkan masing-masing PC yang akan berkomunikasi tidak lagi ada antrian yang menunggu untuk diterjemahkan. Nah, kemudian dari multiple protokol berkembang nih menjadi sebuah jaringan dengan teknologi tertinggi yang memadukan dua metode, yaitu metode pertama pemakaian banyak protokol dan yang kedua pemakaian media broadband. Nah, pada jaringan ini jaringan ini cocok untuk menggabungkan beberapa jenis jaringan yang kecil. Sehingga secara nggak langsung ketika ada organisasi besar dengan jaringan yang besar, itu dapat berinteraksi dengan yang organisasi kecil dengan jaringan yang kecil, itu contohnya. Nah, ini formatnya disebut dalam super network. Nah, ini adalah media fisiknya, kabel atau fiber optik, dan juga gelombang radio atau wire. Ini adalah perangkat yang digunakan dalam komunikasi data, dari mulai modem sampai repeater. Untuk sistem komunikasi datanya ada offline dan juga ada online. Oke. Berikutnya adalah pembahasan internet dan World Wide Web. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan dalam sebuah jaringan internet? Jawabannya adalah kita bisa melakukan apapun secara digital ya, bukan secara fisik. Nah, secara digital kita bisa mendapatkan informasi dari email, bisa juga dari web ataupun portal-portal informasi. Kemudian kita juga bisa menabung, kita bisa menggambar, kita bisa berkreasi bangun video, audio, kita bisa melakukan penelitian secara digital, kita bisa belajar seperti ini menggunakan LMS dan media pembelajaran favorit lainnya menggunakan Zoom ataupun Google Meet gitu ya misalnya. Nah, jadi kita bisa melakukan apapun, tidak terbatas, dan ini bisa diakses 1 kali 24 kali 7, berarti 24 jam kali 7 hari, Senin sampai Minggu. Jadi sangat luas sekali dengan adanya internet, kita bisa melakukan apapun. Ini adalah skema mengenai cara kerja internet. Sederhananya ketika user melakukan dial-up connection, entah itu pakai kabel ataupun wireless, secara nggak langsung point of presence dari lokal ISP akan memberikan akses gitu ya, akses sebagai gateway ke jaringan ISP, di mana terdapat network access point (NAP)
Dan di sini ini adalah internet connection yang dapat memberikan granted ke keseluruhan backbone internet. Jadi mulai dari daerah server Lazada misalnya, Indonesia Congress, University Mainframe dan sebagainya. Nah, ini adalah backbone internet yang bisa diakses ketika user sudah mendapatkan network access point, gitu ya. Pada sebuah internet terdapat banyak jaringan, gitu ya, yang menghubungkan banyak host, banyak perangkat atau device, dan juga banyak jalur-jalur komunikasi. Nah, kemudian di bagian internet itu ada yang disebut dengan web. Ini bicara tentang teknologi berbasis multimedia yang memungkinkan user dapat mengakses data ataupun informasi. Dalam mengakses web, kita perlu menuliskan URL, kepanjangan dari Uniform Resource Location, di mana terdapat 4 bagian dalam menuliskan URL. Yang pertama yang dituliskan adalah protokolnya. Kalau ini HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kalau ada S-nya berarti itu secure. Kemudian ada nama domainnya. Nah, ini nama domain membahas mengenai web servernya. Servernya apa? Nama servernya. Nah, kemudian di situ ada .gov, nah ada .id, .com dan sebagainya. Itu bicara tentang domain-domain. Kalau misalnya .com itu komersial, gov itu government pemerintah, .edu misalnya itu untuk pendidikan dan seterusnya. Nah, kemudian ada name or directory path. Nah, ini bicara tentang filenya itu disimpan dalam directory atau folder apa. Nah, dalam folder atau directory tersebut baru ada nama filenya. Nah, biasanya di sini ada extensionnya, entah itu .html, .xhtml, .php dan sebagainya. Oke, ini saya skip saja. Nah, kemudian ini contoh ya. Ini contoh pada email di mana ada username dengan domain name. Dalam domain name ada domain dan juga ada top level domain serta country. Oke, berangkat dari apa yang dilakukan internet, kita bisa melakukan hal apapun. Maka ketika Anda membangun media dalam sebuah web gitu ya, itu menjadi tambang emas bagi banyak orang gitu. Sehingga ketika Anda punya kreasi tertentu di bidang tertentu, misalnya entah Anda jual beli online kah, Anda blog pribadi, entah kuliner, pariwisata, ataupun edukasi misalnya, itu setidaknya ada nilainya yang bisa dinominalkan dalam bentuk rupiah ataupun dolar. Terbukanya akses internet bagi banyak orang, itu bukan hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan positif dengan maksud baik, tapi juga disusupi oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang cenderung bisa merugikan orang lain. Nah, kita harus mawas diri dengan melindungi data pribadi kita dari snooping, spam, spoofing, phishing, farming, cookies, dan spyware. Nah, karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan akses media di internet itu untuk mengisi pundi-pundi atau kantong pribadi dengan cara-cara yang tidak sesuai atau cara-cara yang kriminal, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh sederhana, ketika misalnya Anda pergi ke counter telepon aja, ngisi pulsa, itu sebenarnya Anda harus melindungi data pribadi Anda, gitu ya. Apakah ketika Anda menuliskan nomor telepon saat Anda ingin isi pulsa itu datanya nggak direcord? Karena bisa jadi gitu ya, itu data yang Anda tuliskan itu, nomor telepon itu disimpan dan sebagai bank data telepon, nomor telepon. Sehingga Anda tidak perlu heran gitu ketika kok ada SMS gitu ya ke Anda yang menawarkan pinjaman. SMS ke Anda yang menyatakan bahwa Anda menang undian e-commerce sosial gitu kayak entah Topet, Lazada, JDI dan sebagainya.
Nah, jadi Anda penting sekali melindungi data diri Anda. Nah, kalau di Eropa itu sudah ada undang-undangnya untuk privacy. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada, masih kajian, gitu ya. Oke, ini proteksi komunikasi dan jaringan. Tadi kita juga sudah sempat bahas sedikit. Saking banyaknya ancaman di dunia maya, gitu ya, hacker, cracker, gitu ya. Nah, beda lagi dengan white hacker. Jadi kalau white hacker itu, walaupun dia menyusup, tapi dia memberitahukan celah-celah itu kepada si pemilik sistem, supaya pemilik sistem itu bisa menutup atau memperbaiki celah-celah tersebut. Nah, jadi banyaknya ancaman tersebut itu perlu kita kaji dan kita perlu pahami bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita terproteksi secara tidak langsung. Ada beberapa contoh-contoh ancaman, salah satunya misalnya DOS attack. Ini bicara tentang adanya request yang terus repeat berulang-berulang gitu ya dalam sebuah komputer, biasanya pada sebuah server. Nah, ketika server ini overload, maka biasanya server ini hang gitu ya. Sehingga ada aktivitas lain oleh user lain, user itu jadi tidak bisa mengakses server misalnya, itu contoh. Kemudian adanya worm, virus, trojan. Nah, ini malware ya, kita bicara tentang malware. Nah, bagi yang suka pakai aplikasi-aplikasi bajakan, ini perlu hati-hati karena biasanya adanya virus, worm, trojan gitu ya. Ini malware yang dapat merusak sebuah sistem komputer, bahkan bisa jadi merecord atau merekam log-log ya aktivitas-aktivitas kita gitu. Ini perlu cermati karena jangan sampai aktivitas kita dapat diketahui oleh si penyusup. Ini bahaya kalau Anda mengetikkan ID atau password sebuah akun, terutama ya akun-akun banking gitu. Nah, ini hacker dan cracker, beda lagi dengan white hacker. Nah, di sini hacker dan cracker itu dipisahkan oleh etika, moral, dan integritas. Biasanya seperti itu. Kalau crackers itu tuh cenderung pengrusak. Jadi seperti orang yang masuk ke sebuah rumah, dia ngambil uang, emas, barang yang berharga, dan ya ngobrak-ngabrik rumah. Tapi kalau hackers ya cenderungnya kalau menurut saya white hacker ini lebih kepada adanya etika ketika dia menyusup, dia pun nanti bukan sekedar tidak ngobrak-ngabrik tapi memberitahukan, menginformasikan ada celah yang harus uh, ditutupi atau diperbaiki. Nah, untuk mengamankan komputer Anda, data-data Anda, secara sederhana ya aktifkan saja firewall yang ada pada default sistem operasi masing-masing. Kalau di Windows ya defaultnya firewall itu aktif ya. Nah, kemudian kalau bisa ada antivirus gitu ya. Dan ada autentikasi dan enkripsi lainnya itu versi advance-nya lah. Nah, ini kalau misalnya autentikasi ini biasanya menggunakan fisik tubuh, entah itu melalui mata, suara, termasuk uh, sidik jari, ini contoh untuk autentikasi biometrik. Sedangkan untuk enkripsi kita bicara tentang data yang terenkrip, data yang dikunci gitu ya. Ketika data dikunci dan dikirim ke tempat lain, si penerima itu punya kuncinya dan bisa mengenkrip itu ya, mendapatkan data atau informasi yang sudah dikirimkan. Oke, sekian untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.